Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada, kita cek semangka kita usia 3 HST. Nah, ini baru mupuk kemarin sore kalau nggak salah. Jadi kalau saya 2 hari atau 3 hari itu tanaman sudah kita pupuk, asalkan tidak stres supaya tanaman cepat besar. Nah, di usia 3 hari ini ada beberapa pekerjaan yang harus selalu dikerjakan, seperti kita harus nyulam, atau kalau bahasa Sundanya ngayuman ya. Nah, itu tanaman-tanaman yang misalnya mati atau terlalu kerdil nanti dicabut, diganti dengan tanaman yang baru. Nah, itu kita nyulam atau ngayuman itu idealnya mulai 1 hari setelah tanam sampai 7 hari. Nah, kenapa kok ngambil itu? Kalau setelah itu tidak bagus, karena supaya tanaman yang terakhir itu bisa nyusul tanaman yang pertama. Misalnya tanaman yang kita sulam itu yang pertama sudah 7 hari, terus ada yang mati 1, nanti kita sulam dengan tanaman yang baru. Dengan 7 hari itu insya Allah nanti bisa nyusul masih. Jadi pada waktu polinasi nantinya itu hari ke-37 atau hari ke-40 sama-sama masih polinasi. Tapi kalau lebih dari seminggu atau 10 hari setelah tanam, kalau kita ngayuman biasanya tidak akan bisa mengejar dengan tanaman yang pertama, sehingga pada waktu polinasi dia tidak terpolinasi, sehingga itu walaupun tumbuh akan percuma. Karena polinasi kita berakhir di biasanya 37 sampai 40 hari setelah tanam. Nah, kalau misalnya kita nyulamnya itu setelah 7 hari atau 10 hari, yang lain sudah selesai dipolinasi, itu baru mulai keluar kembang, sehingga kadang-kadang nggak terpolinasi atau tidak terkawinkan, percuma akhirnya tanaman itu disulami. Nah, jadi kalau saran saya sahabat tani semua, untuk ngayuman atau nyulam itu maksimal sampai 1 hari setelah tanam sampai 7 hari atau 8 hari, itu yang sangat ideal. Nah, terus setiap hari kalau tanaman ini baru umur 3 hari ini, yang perlu diwaspadai hama yang sangat rentan itu oteng-oteng, atau bahasa umumnya kumbang daun. Nah, itu yang sangat rentan. Nah, itu kenapa kok sangat rentan, sangat berbahaya? Ini contohnya, ini yang dimakan oteng-oteng, sehingga ini kering, sehingga dia susah tumbuhnya. Sedangkan daun yang untuk penghidupan dia, ini daun ini sama ini daun lembaganya. Kalau daun lembaganya ini dimakan oteng-oteng, sehingga daun ini tidak bisa berkembang, yang daun utamanya ini gitu. Nah, makanya daun sangat terbatas ini harus dihindari, dicegah, jangan sampai dimakan oteng-oteng atau kumbang daun. Nah, nanti setelah umur 10 hari yang perlu diwaspadai untuk tanam awal itu, penyakitnya adalah ulat. Ganti lagi, nanti setelah umur berikutnya ada penyakit baru lagi, nanti itu yang patut diwaspadai kita sebagai petani semangka. Makanya untuk mendiagnosa tanaman ini, alangkah bagusnya harus pagi sama sore. Nah, makanya kalau kita tidak rajin mendiagnosa, nanti akan kecolongan terhadap hama-hama. Yang dimakan oteng-oteng itu contohnya seperti ini nih. Ini dimakan oteng-oteng ini. Nih, separuh daunnya hilang, sehingga daun ini sulit untuk
berkembang lambat gitu. Kalau tidak dimakan oteng-oteng mestinya sudah sebesar ini. Ini 3 hari itu sudah sebesar ini. Nah, karena yang tadi itu daun ininya dipotong separuh, sehingga dia tidak bisa fotosintesis dengan sempurna, sehingga daun ini akan terhambat. Nah, itu aja mungkin untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, petani dimanapun Anda berada. Manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.